Selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Keuskupan Agung Medan. Hari ini Rabu tanggal 28 Desember 2022, merupakan pesta kanak-kanak suci. Bacaan kita diambil dari Injil Matius bab 2 ayat 13 sampai dengan ayat 18. Setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, "Dari Mesir kupanggil anakku." Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diberdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah, lalu menyuruh membunuh semua anak-anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh para nabi. Terdengarlah suara di Rama, ratap dan amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan, selamat Natal untuk kita semua. Semoga damai Natal bergema di dalam hati kita. Hari ini kita disuguhi bacaan yang sungguh menarik, kaya akan makna akan kehidupan. Ada 2 hal yang menjadi sorotan dalam permenungan kita. Tetapi sebelum sampai ke sana, saya menceritakan sebuah cerita singkat. Satu keluarga yang memelihara kehidupan. Dalam satu keluarga itu punya 2 orang anak. Walaupun orang tuanya sibuk dalam pekerjaan, tetapi mereka tidak lupa mendidik anaknya untuk memelihara kehidupan. Setiap hari dalam celah-celah kesibukannya, si ibu selalu mengajari anaknya memelihara tanaman dan bersama-sama membawa anaknya ke depan rumah lalu menanam tanaman di dalam pot. Dia menceritakan kepada anaknya, "Nak, bunga ini juga hidup seperti manusia. Maka dia perlu dipelihara, perlu dirawat dengan menyiram, menyiangi, dan memupuk. Seperti hidup manusia." Maka setiap hari anak ini ketika disuruh, "Ayo menyiram bunga," ibunya selalu ikut bersama dengan anaknya untuk menyiram bunga sambil mengajari dan melatih. Demikian setiap hari sampai tanaman itu bertumbuh subur, bagus, dan menyenangkan. Pelan-pelan terlatih kehidupan anak itu untuk mencintai kehidupan melalui tanaman. Demikian juga di dalam keluarga. Selalu mencintai
Bapak, Ibu, dan saudara-saudari. Karena mengingat bahwa seperti tanaman itu harus dipelihara, dirawat, dipupuk, dan disiram, maka kehidupan manusia itu juga harus dikasih makan, ada istirahat, ada komunikasi. Begitulah terlatih anak ini menjadi anak yang baik, menjadi anak yang berkomunikasi, menjadi anak yang mencintai kehidupan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Injil ada diceritakan dua hal yang penting. Pertama adalah bayi Yesus diselamatkan, dibawa menyingkir ke Mesir oleh Yusuf dan Maria. Yang kedua adalah kanak-kanak yang suci dibunuh oleh Herodes. Bayi Yesus yang dibawa Yusuf dan Maria menyingkir ke Mesir diselamatkan. Pertanyaannya, mengapa Yesus adalah putra Allah diselamatkan? Mengapa harus menyingkir? Sesungguhnya bisa diselamatkan dengan mukjizat dari Allah sendiri, menjauhkan dari gangguan-gangguan atau keegoisan manusia. Tetapi ternyata Yesus sejak lahir hidup dalam kesederhanaan, mengikuti proses kehidupan seperti manusia. Maka nilai yang mau disampaikan adalah hidup sederhana, punya pengalaman seperti manusia. Dan yang kedua adalah kanak-kanak suci yang dibunuh oleh Herodes, yang berumur 2 tahun ke bawah. Mereka itu adalah anak-anak tanpa dosa, namun menjadi korban keegoisan Raja Herodes. Karena tidak mengetahui di mana Yesus dilahirkan, maka anak-anak di sekitar Bethlehem dan sekitarnya di bawah 2 tahun ke bawah dibunuh, supaya jangan ada yang menjadi raja melebihi dia. Herodes berpikir hanya dia yang bisa menjadi raja, tidak ada yang lain. Ini adalah karakter pribadi yang serakah, yang egois. Akhirnya anak-anak kecil menjadi korban. Apa yang mau disampaikan kepada kita pada saat ini adalah kita mengelola hati kita, menjauhkan diri kita dari keegoisan yang berlebihan. Kita memelihara kehidupan, menjadi pelindung bagi anak-anak yang haus, yang butuh akan kehangatan, perlindungan. Ini menjadi tanggung jawab kita. Di dalam keluarga, Bapak dan Ibu selalu memelihara kehidupan. Seperti seorang ibu tadi, keluarga itu yang mengajarkan, melatihkan kepada anaknya untuk memelihara kehidupan. Maka dengan demikian kita membuang keegoisan, membuang benci, membuang iri hati. Mari kita berlomba-lomba untuk menebar kebaikan, karena itulah yang dikehendaki Tuhan bagi kita, supaya semua kehidupan di dunia ini, dalam keluarga kita, dalam masyarakat, dalam gereja kita, bertumbuh bersama-sama menjadi anak yang dikehendaki oleh Tuhan. Mari Bapak Ibu, dengan suasana Natal ini kita lebih memberikan perhatian kepada keluarga kita, kepada anak-anak kita, supaya bertumbuh dan berkembang, saling mendukung satu sama lain. Demikian, selamat merenungkan. Tuhan memberkati.